Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang luar biasa baik. Dalam keadaan yang membahagiakan dan menyenangkan. Kalau saya melihat gambar saya di layar yang sangat lebar ini, semoga ini menjadi cerminan bahwa hari ini saya benar-benar bahagia sekali Sobat Mahardika bisa bertemu dengan Anda lagi, apalagi juga bertemu dengan orang yang memiliki aura begitu luar biasa semangat beliau. Beliau adalah Ibu Hajah Eni yang hari ini siap untuk berbagi kabar lagi. Berbagi kabar terkait dengan perjalanan dan pelaksanaan ibadah umroh. Yang kita tahu semuanya bahwa tanggal 4 Oktober beberapa hari yang lalu di Masjidil Haram sudah dilaksanakan ada pelaksanaan umroh. Alhamdulillah luar biasa ya. Sehingga saat ini kita sangat membutuhkan kabar terbaru bagaimana sih pelaksanaan yang kedepannya nanti, yang sesaat lagi insya Allah kita sebagai warga Indonesia, warga Blitar pasti juga kepingin bisa melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Kita langsung tersambung dengan dan bukan tersambung lagi tapi terhubung ya karena sangat dekat sekali. Ada Ibu Hajah Eni dari Nabil Hibatullah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Surya. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Jadi kalau saya begini-begini ini rasanya ngelihat orang India. Ya baik Ibu, kabar hari ini baik, kabar hari ini sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga merasakan ada informasi-informasi lain yang ini memang sekarang ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat Kota Blitar terkait dengan pelaksanaan umroh yang ini benar sangat dirindukan oleh Sobat Mahardika yang kemarin barangkali sudah terdaftar tapi harus ditunda dulu adanya pandemi atau adanya COVID-19. Yang terbaru Ibu, kabar Bu. Ya, alhamdulillah kemarin seperti yang sudah kita sampaikan pada saat pertemuan kita yang dulu-dulu ya Mas Surya beberapa minggu yang lalu bahwa pelaksanaan ibadah umroh akan diadakan secara bertahap, dilaksanakan secara bertahap. Tahap yang pertama kemarin tanggal 4 Oktober, terus kemudian nanti tahap yang kedua tanggal 18 Oktober, tahap yang ketiga tanggal 1 November. Dan alhamdulillah tahap yang pertama untuk pelaksanaan tanggal 4 Oktober itu alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, sukses. Dan alhamdulillah beritanya juga tidak ada yang namanya penambahan kasus COVID di sana ya. Ya betul, atau bisa dibilang kadang klaster baru. Alhamdulillah tidak ada. Yang sudah melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 4 Oktober kemarin, setelah selesai juga alhamdulillah beliau-beliau juga dalam keadaan sehat. Dan yang melaksanakan umroh pada tanggal 4 Oktober kemarin itu adalah warga Arab Saudi dan ekspatriat yang ada di sana. Dan terus kemudian seperti yang kita sampaikan bahwa ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh yang kedepannya ini nanti setelah pada saat masa pandemi ini kita kan harus masuk di dalam aplikasi Etamarna. Terus kemudian untuk kesehatannya itu juga masuk aplikasi Wukalah. Itu semuanya nanti terkonek, tersambung gitu. Apabila nanti di aplikasi kesehatannya itu ternyata ada tanda-tanda COVID, otomatis nanti di aplikasi yang Etamarna itu nanti akan tertolak Mas Surya. Oh gitu. Ya betul. Jadi memang benar-benar dipantau keseluruhannya. Dan ini teman-teman kita, tim kita yang ada di sana kemarin belum bisa melaksanakan ibadah umroh karena untuk masuk ke situ, untuk masuk ke sistem itu ternyata juga susah, juga ribet. Tapi insya Allah karena juga memang kan kemarin masih 30% ya, masih dibatasi. Terus kemudian nanti insya Allah pada untuk yang tanggal 18 Oktober ini nanti tim kita yang ada di sana nanti juga akan masuk ke pelaksanaan ibadah umroh yang di tahap kedua. Karena dengan seperti itu juga bisa akan memberikan penjelasan langsung kepada kita gimana sih rasanya melaksanakan ibadah umroh pada saat masa pandemi seperti ini. Karena kita tahu mungkin panjenengan semuanya yang sudah melihat di sosial media dari NH Tour itu bagaimana pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi ini. Jadi kemarin pada tanggal 4 Oktober dilaksanakan tahap yang pertama itu pada saat tanggal 1 Oktober itu sudah dibuka aplikasinya. Jadi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh itu sudah dibuka aplikasinya. Dan pada saat itu tanggal 1 Oktober itu dalam beberapa menit itu sudah langsung habis, kuotanya sudah terpenuhi sebesar 30%.
30% dari kapasitas daripada kapasitas Masjidil Haram. Betul. Terus kemudian pas pada tanggal 4 Oktober dini hari. Jadi 4 Oktober 00 itu benar-benar sudah dimulai pelaksanaan ibadah umroh kemarin. Dan intinya ini nanti kalau kita lihat prosedur yang diterapkan oleh Masjidil Haram, oleh Masjidil Haram ini nanti kedepannya juga akan seperti itu pelaksanaan ibadah umroh nanti. Ya, artinya begini, kalau di tanggal 4 Oktober kemarin itu sudah dilaksanakan umroh mulai dari jam 00.00. Iya, betul. Itu sudah dimulai dan dibuka Masjidil Haram untuk pelaksanaan umroh. Dan dari hasil masyarakat warga negara Arab Saudi yang ada di sana melaksanakan itu bersama dengan ekspatriat ya. Itu hasilnya setelah proses semuanya selesai dan ternyata semuanya fix, tidak ada yang tertular, tidak ada kasus. Itu berarti kalau saya boleh membayangkan berarti aplikasi itu sangat luar biasa, Ibu. Iya, betul. Dan memang benar-benar harus semuanya memenuhi protokol kesehatan, Mas Surya. Jadi gini, pelaksanaannya itu jamaah setelah masuk di aplikasi Tamarna itu nanti akan keluar, nanti akan melaksanakan ibadah umroh jam berapa, tanggal berapa, terus kemudian kloter yang keberapa, itu nanti semuanya akan mendapatkan kode QR. Oh, ya. Seperti kalau kita pada saat kita umroh, itu kan kita di ID card kita, karena kita memang Enhatur itu travel umroh yang resmi, otomatis kita masuk di sistem Cisco Patuh. Itu ID card kita itu juga ada kode QR-nya. Di mana yang kode itu setelah itu nanti di scan itu semua fasilitas, terus kemudian keluar Mekah, terus kemudian masuk ke Mekah itu jam berapa, tanggal berapa, di situ ada semuanya. Data itu sudah ada di misalnya semacam barcode atau kode itu bisa di scan dan bisa langsung ketemu begitu ya. Betul. Jadwalnya. Iya, betul. Terus kemudian dari aplikasi ini kan memang juga keluar. Jadi calon jamaah ini ketika akan melaksanakan ibadah umroh itu sesuai dengan jadwalnya, kemudian membawa barcode-nya itu. Membawa itu, terus kemudian itu nanti berkumpul. Andaikan mendapatkan jadwal jam 2, mendapatkan jadwal jam 2 malam, berarti jam 1 malam, jam 1 malam itu harus sudah sampai di titik kumpul yang telah ditentukan. Dan yang menentukan itu adalah dari Masjidil Haram. Iya, betul. Jadi 1 jam sebelum pelaksanaan itu harus sudah berada di titik kumpul, kemudian dengan membawa identitas. Terus kemudian juga kode QR yang telah dikeluarkan oleh aplikasi Tamarna tadi. Ya, baik, Sobat Mardika, kalau tadi disampaikan oleh Bu Hajah Eni, saat ini sudah dimulai dan sekarang ada beberapa aplikasi yang harus diikuti oleh jamaah melalui travel, melalui biro, berarti travel nanti yang semuanya, akan membackup itu. Iya, betul. Dan ini sedikit agak rumit, tapi karena memang tertib. Iya, kan begitu ya. Betul. Karena harus tertib ini yang akhirnya sampai dengan sedikit agak rumit. Betul. Oke. Dan kita mesti tahu bahwa Saudi Arabia atau Arab Saudi ini adalah negara yang sangat kaya raya. Artinya kalau untuk membuat sebuah aplikasi yang sangat begini canggih dan sangat ketat sekali pengamanan, mereka tidak sulit gitu. Saya membayangkan seperti itu. Terus kemudian gini, Mas Surya, saya lanjutkan lagi ya. Ya. Jadi biar kita semuanya juga paham bahwa nanti pelaksanaan ibadah umroh ke depannya apabila kita Indonesia kita Indonesia itu nanti masuk di dalam rilis negara yang bisa memberangkatkan jamaah umroh per tanggal 1 November nanti, berarti seperti ini prosesnya. Makanya ini akan kita jelaskan biar kita semuanya tahu, biar kita semuanya paham, dan nanti insya Allah di Enhatur juga akan kita manasiki, Mas Surya, yang seperti ini, Nah, 1 jam berkumpul di titik kumpul itu, terus kemudian nanti semuanya dokumen-dokumennya itu nanti akan diserahkan kepada petugas yang ada di sana. Terus kemudian nanti jamaah itu setelah dicek semuanya nanti akan mendapatkan yang namanya, kalau kita pada saat jamaah haji kita akan ada gelang itu, ada gelang dari muasasah kan, seperti itu. Nah, pakai biar nggak hilang ya, Mas Surya. Biar nggak hilang ya. Kloter 53 SUB Surabaya.
Jadi nanti akan mendapatkan gelang, terus kemudian juga akan mendapatkan air zam-zam. Nah, terus kemudian nanti jadi sekitar 15 menit ataupun 30 menit sebelum jadwal yang disediakan yang telah dirilis itu, nanti sejumlah jamaah sekitar 6, 7 atau 8 jamaah agar tidak numpuk di titik kumpul ini nanti akan dibawa masuk oleh petugas kesehatan untuk masuk ke Masjidil Haram. Jadi akan sedikit-sedikit Mas Surya yang dibawa masuk. Nah, ini nanti kemudian jamaah ketika masuk di Masjidil Haram itu tetap akan dilihat suhunya, Suhu itu akan dilihat semuanya, dicek semuanya, kemudian jamaah akan masuk. Kan kemarin kalau kita semuanya mirsani di TV ataupun di sosial media yang ada di Enhatur itu kan ada lintasan-lintasannya itu. Betul. Ya, ada lintasan-lintasannya dan untuk menjaga physical distancing juga kan itu. Nah, terus kemudian juga jamaah itu kan tidak boleh keluar dari area yang ditetapkan. Jadi semacam ada rambu-rambu sekarang. Ya, betul. Kan ada beberapa ada nyun sewu, ada itu loh lintasan itu loh Mas Surya. Nah, kita kan memang harus ada di situ, ada di lintasan itu, nggak boleh keluar dari situ, nggak boleh keluar dari lintasan itu. Betul. Terus kemudian lintasan itu untuk pada saat pelaksanaan tawaf itu tersedia masih tiga lintasan karena kan memang ini masih 30% 30% yang masuk. Insya Allah nanti pada saat tanggal 18 Oktober ini nanti pasti akan ditambah lintasannya lagi. Untuk dan sekarang masih tiga lintasan ya. Sekali lagi tidak boleh keluar dari lintasan. Betul, tidak boleh keluar dari lintasan. Ini sangat berbeda. Kalau dulu kita uyel-uyelan saat kita harus tawaf mepet-mepet begitu karena sekian ribu orang di tempat yang sama berputar dengan putaran yang sama dan ada banyak yang kepingin mendekat dengan Ka'bah, ingin menyentuh Ka'bah. Jadi itu tidak beratur. Nah, kalau sekarang ini sangat beratur sekali. Betul. Terus kemudian juga ketika masuk di Masjidil Haram itu juga akan disediakan beberapa model dari masker. Kita disuruh memilih sendiri mana yang ternyaman buat kita. Yang model scuba ada, Bu? Berantau. Nanti kalau saya sudah ke sana nanti saya kasih tahu Mas Surya ya. Saya informasikan. Jangan kasih tahu Bu, tapi kasih nyatanya. Insya Allah nanti saya bawa pulang, nanti Mas Surya tak kasih nanti. Siap. Gitu. Nanti buat saya ke sana gitu. Jadi Bismillah. Ya, terus kemudian nanti jadi kalau nanti pas pada saat pelaksanaan ini Mas Surya masa pandemi ini kan tidak ada yang namanya mutawif. Biasanya kalau kita melaksanakan ibadah umroh kan dibimbing. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, sekarang tidak ada. Jadi semuanya nanti akan mendapatkan bimbingan doa semuanya keluar dari aplikasi Itambarna. Jadi kita sudah bisa kayak kita menggunakan ini iPhone gini ini kan. Ada earphone audio Hajj itu kan kalau kita audio Hajj. Jadi nanti semuanya akan di situ Mas Surya. Kita sudah bisa ada di aplikasi tersebut. Iya, betul. Jadi kita tinggal menirukan yang ada di situ. Tapi alangkah sebaiknya kalau kita memang nantinya itu dari rumah belajar gitu. Kita yang kita mau melaksanakan ibadah umroh itu paling tidak, kenapa selalu kita berikan manasik, kenapa ada bukunya, itu kan agar jamaah melaksanakan ibadah umroh kan berangkat dengan membawa ilmu. Ya kan? Kalau nanti jamaah itu sudah paling tidak rodo-rodo apal sidik lah doa-doane, insya Allah nanti panjenengan di sana juga skeco kan gitu. Panjenengan apabila menirukan nanti yang masuk di ini kayak headphone gini ini, itu nanti panjenengan juga skeco. Jadi setelah selesai 7 putaran ini nanti juga akan ada pembimbingnya. Maksudnya pembimbing di sini adalah untuk petugas kesehatan. Petugas kesehatan dan petugas keamanan yang mendampingi dari jamaah-jamaah ini Mas Surya. Karena mereka pasti juga akan menjaga jalur itu jangan sampai ada yang keluar jalur gitu ya. Betul. Tapi saya yakin kalau untuk sekarang masih tertib karena masih 30%. Iya, betul, masih 30% dan jamaahnya saya yakin kalau ini sampai melanggar ataupun tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Saudi ini juga bisa akan merusak kita semuanya. Intinya kalau kita semuanya tidak mematuhi aturan sana, kalau sana nanti sudah di-close, nah itu kan juga kita semua yang repot seperti itu. Baik Ibu, karena kita juga harus tertib ya. Ini saatnya kita mesti jeda dulu. Ada beberapa pesan dulu yang kita dengarkan. Ya baik, Sobat Merdeka jangan kemana-mana. Kami akan kembali dengan kabar-kabar terbaru dari Enhatur kepada panjenengan yang sudah kangen ingin melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci.